Berarti sebenarnya kalau misalkan pakai ganja untuk celana dalam nggak akan dilarang pemerintah. Nah, itu beda lagi ya. Ya, balik lagi ke channelnya Indonesia Tanpa Stigma. Kali ini bareng saya Silvi dan dua narasumber kita, ada Mbak Pina sama Teh Dila. Sebelumnya kita minta izin dulu untuk buka masker biar ngobrolnya lebih nyaman, dan kita juga sebelumnya sudah menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Boleh dibuka aja. Oh, dibuka aja. Wajah buronan semua. Ya, apa kabar Teh? Baik, Mbak. Baik. Baik. Cuma lagi sakit gigi nih. Sakit gigi, tapi nggak lagi sakit hati. Oh, lagi juga. Lagi juga. Oke, mungkin teman-teman di channelnya Indonesia Tanpa Stigma belum kenal ya dengan Mbak Pina dan Teh Dila. Boleh diperkenalkan dulu sebenarnya Basicnya ya. ya. Saya kesini, nama saya Dila. Profesi saya sebenarnya aslinya dokter umum, tapi agak-agak jarang ilmunya digunakan kalau untuk ke pasien ya. Kalau sekarang di sini merangkapnya saya sebagai jualan sabun, iya juga. Saya bikin sabun sendiri. Sabun apa tuh? Saya bikin sabun handmade aja, tapi tanpa sawit, tanpa deterjen gitu. Jadi ya produk rumahan lah. Sabun mandi atau semua Sabun produk sabun? sabun batang. Oh, sabun batang. Untuk mandi gitu ya. Untuk badan, sama sabun jelantah juga gitu. Oh. Pemanfaatan Sabun limbah. jelantah? Untuk pemanfaatan limbah minyak jelantah. Oh, dibuat sabun. Dibikin sabun cuci. Kalau jelantahnya bekas asin, Dipakai goreng Jelantah jahe bekas dulu. apapun gitu? Dibersihin gitu. dulu. Kok bisa ya? Bisa. Kan maksudnya minyak tuh kan licin. Itu nanti diproses bikin sabun biasa sama sebenarnya. Oh. Nanti itu ada tahapannya. Jadi minyak pakai soda api dicampur ke air gitu. Diaduk, itu yang hasilnya nanti dicampurin ke minyaknya, itu yang jadi sabun. Sabun sebenarnya itu gitu basicnya. Oh, Jadi soda api. jadi soda api. Maksudnya pakai soda api. Oh, pakai soda api. Oke, nanti kita ngobrolin lanjut tentang sabun ya. Oke, sekarang ada Mbak Pina. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, selamat siang. Selamat pagi menuju siang. Kenalkan, nama saya Supinah ya. Cukup satu kata aja. Saya awalnya dulu buruh pabrik. Basic saya dari buruh pabrik. Dari lulus sekolah itu, lulus SMA itu langsung kerja di pabrik terus. Sampai Pabrik apa aja tuh, Pak? dari ada awalnya tekstil, terus ke yang kedua otomotif, terus ketiganya farmasi gitu. Dan tahun 2015 saya lulus kerja di pabrik. Jadi manusia bebas, merdeka gitu. Nah, dari pabrik sertifikatnya ada, Paklaring PHK. Itu. Terus dari tadinya buruh pabrik sekarang jadi tani. Tani apa tuh, Mbak? Tani sayuran sama tanaman hias Di mana? Di Lembang. Di Lembang. Yang tadinya pengen jadi mahasiswa nggak bisa. Emang kalau jadi Nggak. mahasiswa mau mahasiswa jurusan apa tuh, Mbak? Pengennya hukum. Hukum. Karena ngelihat kondisi hukum di negara kita kan kayak gini lah, acak-acakan lah gitu. Pengen membenahi hukum di Indonesia yang benar-benar berpihak ke keadilan. Gitu. Tapi unik sekali ya Mbak Pina ini, dari pabrik farmasi, otomotif, terus yang kedua tekstil. Awalnya lulus sekolah tekstil, terus otomotif, terus tiba-tiba farmasi, sekarang ke tanaman. Padahal kuliahnya pengen jurusan hukum. Gitu. Oke, jadi sehari-hari sekarang bercocok tanam. Sehari-hari bercocok tanam. Kalau nggak ada kegiatan organisasi, terus kegiatan kemanusiaan gitu, itu full di kebun bercocok tanam. Gitu, berteman sama tanaman, sama hama-hama.
Oh gitu. Kenapa Mbak memutuskan untuk bercocok tanam? Ya karena melihat kondisi saat ini ya, makin kesini tuh jarang banget kaum muda yang mau melakukan itu gitu loh. Mau melakukan bercocok tanam. Bercocok tanam gitu. Sekarang juga lulusan dari pertanian larinya bukan ke pertanian, larinya ke bank, ke BUMN, kemana gitu ya. Jadi pertanian itu kurang peminatnya gitu, apalagi milenial sekarang kan senangnya di gadget gitu. Anak-anak kecil juga, anak-anak TK SD udah biasa megang gadget gitu. Emang kalau di Mbak sendiri itu bercocok tanamnya apa gitu yang ditanamnya? Sayur-sayuran kah, buah-buahan atau apa? Sayuran sama tanaman hias. Sayuran sama tanaman hias. Sayuran itu seperti daun bawang, kol, brokoli, dan jenis-jenis sayuran yang bisa dijual. Tanaman hias juga untuk mensuplai pasar juga, floris gitu. Nah, kan Mbak sebelumnya buruh nih, terus sekarang bercocok tanam kan. Sebelumnya ada basic buat bercocok tanam nggak? Apa ya udahlah tanam weh gitu? Atau Mbak belajar dulu ke petani atau gimana Mbak? Awalnya memang sebenarnya gitu lahir di desa gitu ya, orang desa tua mana tuh? Di Cilacap. Orang tua saya juga petani. Tapi saya nggak mendalamin ilmu pertanian gitu loh. Gitu. Nah, ya emang nggak orang ngapak orang penak. Nah, terus awalnya juga kan selama bertahun-tahun saya hidup dengan mesin produksi gitu ya, dengan mesin-mesin, terus beralih ke dunia pertanian yang harus mengolah tanah, nyampur pupuk segala macam gitu ya. Nah, awalnya saya juga bingung gitu. Tapi berkat bimbingan dari mentor-mentor aku, yaitu yang punya lahan gitu. Oh, jadi yang punya lahan itu sebelumnya bercocok tanam juga? Enggak, dia itu seorang guru besar di Unpad. Oh, gitu. Nah, karena lahannya juga nggak kegarap dan kebetulan waktu itu saja lagi nggak ada kerjaan gitu, karena lagi di PHK, lagi di proses PHI gitu ya, gitu nggak ada penghasilan untuk sehari-hari, juga kita bingung dari mana. PHI apa Mbak? PHI Pengadilan Hubungan Industrial. Gitu. Nah itu langsung saya suruh ngarap sana, bingung saya. Ini mau diapain gitu. Emang berapa luas tanahnya? Sebenarnya tanahnya luas, cuma yang untuk bercocok tanam paling sekitar ya 1000 meter lah. 1000 meter. Gitu. Itu dibagi dua, tanaman sayuran sama tanaman hias. Gitu. Karena yang lainnya untuk tanaman keras kayak pinus gitu, terus jadi terus dibuat bangunan-bangunan gitu kan, yang lainnya. Jadi yang saya garap itu sayuran sama tanaman hias. Tanaman hiasnya apa tuh? Ada bunga gerbera, ada gerbera. Ada ruskus. Nukumasi bunga gerbera teh? Hebras. Kalau di Jawa Barat itu, di Sunda itu hebras namanya. Ntar saya cari. Ada ruskus, ada monstera. Monstera tuh yang lagi booming sekarang gitu. Banyak banget ya, jadi mahal banget. Iya, sebelum booming saya udah garap, udah nanam itu. Apa sih yang bisa bikin mahal tanaman itu? Sebenarnya itu ya komunitas itu sendiri, kartel lah yang bikin mahal gitu. Oh, gitu. Mainan orang dalamnya ya, Mbak ya. Mainan orang dalam sana. Di rumah tanaman harusnya. Saya justru mikir gini gitu. Kok sampai harga sampai puluhan juta kayak gitu, itu mungkin apa dia yang ngejual, yang belinya juga kelompok dia atau gimana gitu. Kurang tahu saya gitu. Tapi kenyataannya nggak sampai puluhan juta lah, nggak nyampe ratusan juta kok. Karena perawatannya juga nggak terlalu ini. Enggak gitu. Karena dulu waktu tahun 2019 awal 2009 Februari 2019 saya beli bibitnya itu cuma 30.000. Oh gitu. 4 daun.
Dari bibit ke tumbuh itu berapa lama? Nggak terlalu lama sih ya. Tahun 2000 saya udah mulai ngejual daunnya. Kan itu yang kalau diambil sama dekor itu daunnya. Oke. Gitu, diambil daunnya sama dekor gitu. Ya, jadi sekitar 1 tahun lah baru udah keambil daunnya. Bisa keambil daunnya, bisa kejual gitu ya. Gitu. Beli 30.000 dulu. Sekarang udah ratusan ribu sekarang. 100.000 udah murah gitu sekarang. Janda bolong teh lain enggak? Bukan yang monstera. Yang gede banget. Gitu. Yang janda bolong itu sampai ratusan juta kayaknya mah dijual sama tanahnya kayaknya gitu. Jadi beli tanah bonus ya. Iya, bonus janda bolong gitu. Beli tanah bonusnya gitu. tanaman ya. Iya. Oke. Selama bercocok tanam itu pernah gagal gak sih, Mbak? Gagal mah sering gitu ya, karena namanya bertani itu kan judi, sama dengan judi kalau bagi saya itu ya. Bertani itu berjudi. Kita mempertaruhkan modal gitu ya, mempertaruhkan modal yang ada gitu, modal untuk beli bibit, beli pupuk, bayar tukang kebunnya gitu kan, gitu. Belum tentu hasilnya sesuai yang kita harapkan gitu. Yeah. Seperti umpamanya kita nanam tomat gitu, bibit tomat, obat-obatan tomat itu mahal ya, insektisida mahal, terus perawatannya juga rumit, apalagi kalau habis hujan gitu kan. Banyak hama layu di tomat gitu, besoknya harus disemprot lagi gitu kan. Nah, kita berharap hasil dari jerih payah kita selama 3 bulan itu tomat gitu, itu bisa harga tinggi. Tapi terkadang tomat lagi musim panen itu harga 500 perak sekilo gitu kan. Nah, sementara ongkos petik aja udah berapa sekarang? Berapa gitu? Ongkos petik itu per kilo itu udah 500 juga. Per kilonya ongkos petik. Tomat 1 kilo berapa biji sih? Kalau berapa biji kan? Nah, sekarang kita harga tomat per kilo pas panen per kilo 500, sementara ongkos petik 500. Terus petani dapat apa coba? Iya. Dapat capeknya, tekor ya. Tekor aja gitu. Makanya capeknya. Kalau tomat lagi, harga sayuran lagi murah, apalagi tomat itu jarang yang dipetik. Biarin aja busuk di kebun gitu. Karena emang nggak dapat apa-apa juga ya. Dapat apa-apa juga gitu. Apalagi yang kebunnya jauh dari jalan. Mau gimana coba gitu kan. Tapi nggak sayang gitu, Mbak, kalau misalkan ya kayak tadi gitu udah panen tapi harga tomatnya lagi murah terus dibiarin busuk aja gitu kan, sayang sih tomatnya. Sayang juga sayang gitu, tapi ya mau gimana lagi. Tapi gitu. Pernah nggak sih kayak kan udahlah tomat yang panen karena harganya lagi turun tuh dipetik terus kayak dibagiin ke tetangga gitu. Nah, itu suka. Jadi kalau ada yang mau, sok aja petik aja sendiri gitu. Kalau mau metik aja sendiri. Saya juga kalau di sana gitu ya jarang nanam tomat. Itu kalau tetangga lo nanam tomat suka ngasih tahu, kalau mau tomat ambil aja sendiri gitu. Jadi gitu. Enggak ya, maksudnya kalau yang butuh ya udah ambil aja gitu. Paling yang punya kebun metik yang bagus-bagus yang bisa dijual, yang sisanya ya terserah gitu. Siapa yang mau ambil aja gitu. Gitu. Oke. Sekarang ke Teh Dila nih. Teh Dila ini kan unik ya, dari dokter umum sekarang sehari-harinya bikin sabun. Sehari-harinya aku bikin sabun untuk mandi, cuci tangan gitu. Untuk mandi, untuk mandi, cuci untuk juga. Cuci pakaian, cuci kain bisa. Oh gitu. Nah, kenapa Mbak memutuskan untuk sekarang ya udahlah jualan sabun aja gitu? Awalnya sebenarnya belajar bikin sabun itu proyek sakit hati sih ya sebenarnya ya awalnya. Karena sempat ngorder berapa banyak dan ngorder untuk sabun handmade ini gitu. Karena kan emang sabun handmade itu kalau dipromosiin orang tuh kayak bagus-bagus ya, dan keuntungannya adalah dia tanpa deterjen. Jadi untuk kulit
itu cenderung lebih tidak bikin kering gitu. Jadi waktu sempat ngorder ke orang dan mendadak di cancel. Kenapa tuh? Ya nggak tahu lah itu kenapa di cancel sama yang jual, nggak ngerti. Ya. Akhirnya karena itu ya dongkol sih, soalnya waktu itu lagi masa-masa stres karena butuh itu untuk souvenir gitu, terus tiba-tiba di cancel. Akhirnya ya elah begini doang gitu, gue juga bisa lah bikin sendiri. Akhirnya belajar bikin sendiri. Dan ternyata belajarnya dari YouTube atau dari komposisi sabun yang pernah diorder? Jadi di YouTube sebenarnya banyak. Dan itu juga kelas-kelasnya ada. Dan kebetulan karena suami itu sedikit paham gitu kan, untuk ya kalau suamiku kebetulan apoteker dan dia rada-rada paham lah gitu untuk prosesnya gimana. Jadi cari-cari, akhirnya belajar dan coba bikin sendiri. Belajar apa yang dibutuhin sih. Akhirnya udah bikin sendiri. Dan dijual. Cobain ke beberapa orang dan itu bentuknya enak batang gitu. apa batang? Kalau aku masih produksi yang batang aja. Berapa gram itu biasanya kalau sekali? Rata-rata bikin itu, soalnya langsung satu cetakan gitu ya. Satu cetakan itu sekitar 1,3 kilo. 1,3 kilo. Jadi rata-rata per 100 gram lah. Nanti dia kan akan menyusut dengan waktu karena airnya akan menguapkan. Oke. Nah, Mbak Dila dan Mbak Pina. Nah, kan saya kalian berdua kan aktif di ini ya, organisasi jaringan kerja gotong royong. Sebenarnya jaringan kerja gotong royong itu apa sih, Mbak? Zakar gotong royong nih apa ya? Kalau dibilang organisasi bukan juga. Bukan juga ya Mbak ya. Lebih tepatnya aku mikirnya sih kayak kolektif lah. Iya. Jadi kalau aku join di situ kan karena basicnya pertemanan ya. Jadi awalnya sempat diajak sama teman. Awalnya itu yang mencetuskan untuk ngebentuk itu siapa? Itu dari teman-teman dari LBH Bandung ya kalau nggak salah ya. Teman-teman dari LBH Bandung. Dan itu kalau nggak salah awalnya sih mereka melibatkan lingkungan pertemanan yang mereka dulu yang terdekat kan. Jadi itu yang diajak untuk join gabung karena waktu itu baru mulai pandemi ya. Jadi pandemi baru mulai, jadi itu kayak untuk respon terhadap kebutuhan orang, apa sih, akan ada orang yang kesulitan untuk masalah pangan, masalah ekonomi, dan masalah kesehatan dan lain-lainnya gitu. Nah, Jakar ini dibentuk kalau aku nggak salah sih awalnya tuh untuk merespon itu dulu. Jadi solidaritas lah, bagi-bagi apa yang mereka bisa bagi untuk orang yang membutuhkan, disitulah jalan gitu masuknya. Oke. Itu kan tujuannya untuk apa? Membantu kebutuhan kan. Nah, ada orang yang terjun ke lapangannya untuk survei untuk siapa aja yang dibantu gitu atau banyak ya Mbak ya? Banyak. Nah, waktu awal-awal siapa aja? Mbak Pina kayaknya lebih awal nih dari aku. Gimana Mbak? Ya sebenarnya awalnya Jakar juga itu untuk merespon pandemi gitu ya. Gitu. Gimana sih awal-awal pandemi kan kita semua kaget. Ya. Gitu. Semua lockdown gitu ya, nggak boleh keluar. Kaget gitu. Terus yang terdampak sekali itu kan yang orang-orang yang biasa hidup di jalan gitu kan. Nah, hidup di jalan tuh maksudnya siapa aja tuh? Kayak apa? Pemulung, tunawisma kayak gitu. Itu berdampak sekali gitu karena menurut aku itu ya mereka itu terus terang ya, ini kayak kelompok pemulung tunawisma itu kayak nggak diakui oleh negara gitu karena mereka kan nggak punya tanda penduduk gitu ya. Untuk bantuan-bantuan sosial dari pemerintah juga nggak nyampe ke mereka gitu kan. Nah, dengan adanya Jakar ini, jaringan kerja gotong royong yang awalnya cuma berupa awalnya itu solidaritas sosial Bandung ya. Nah, itu yang tentang dapur umum gitu. Itu solidaritas sosial Bandung itu Niki Suryaman itu yang bertanggung jawab di situ kan ya. Dapur umum awalnya juga dari situ. Nah itu awalnya untuk merespon pandemi sebenarnya gitu ya. Merespon pandemi dengan solidaritas ke kawan-kawan yang tidak dijangkau oleh pemerintah gitu. Nah, memang solidaritas kunci gitu kan. Adalah kunci solidaritas itu vaksin gitu. Ya kita
sedih aja gitu, mereka hidup di jalan-jalan gitu, kayak pemulung yang biasanya hidup tinggal di gudang-gudang rongsok gitu ya. Selama pandemi kan gudang rongsok tutup, nah, otomatis mereka hidup di roda-roda di jalan-jalan gitu ya. Terus yang ngurus mereka tuh siapa? Kan harusnya dinas sosial atau apa, tapi kan teorinya ya tahu sendirilah gitu ya. Iya. Ya kalau bukan kita yang ngulurkan tangannya siapa lagi gitu ya. Nah di sini jaringan kerja gotong royong yang divisinya yang fokus ke arah situ adalah Solidaritas Sosial Bandung SSB. Ya itu Niki Suryaman yang pentolannya di situ gitu. Niki Suryaman tuh siapa ya? Niki Suryaman itu founder Rubin juga, Rumah Bintang juga gitu. Nah itu organisasi itu di Jakar juga. Iya, di Jakar juga gitu. Kayak subunit ya Mbak ya. Jadi sebenarnya di Jakar itu terdiri dari beberapa Jakar itu adalah kumpulan individu atau kolektif yang ada di Jakar ya. Di dalam Jakar itu nama wadahnya itu jaringan kerja gotong royong gitu. Tapi di dalam Jakar itu ada beberapa unit-unit gitu. Ini yang tugasnya yang di dapur umum itu Solidaritas Sosial Bandung. Yang terus ada lagi psikologinya, dari psikologi ada lagi ya dokter Mbak Olin. Belum yang nanganin kasus-kasus minoritas ada. Terus dan saya sendiri di Jakar itu khusus di soal tanam menanam gitu. Kesehatan ada dokter Dila, ada timnya dokter Dila. Jadi dalam jaringan kerja gotong royong itu ada berbagai sub gitu. Bener-bener berada dalam wadah Jakar gitu loh. Jadi semua background ada di situ gitu. Hampir semua background lah ya. Semua jadi, disiplin ilmu lah gitu. Butuh apa di situ bisa dicari. Gitu. Gitu. Itu sih. Ada aja ya. Iya itu. Iya itu. Lengkap di dalam Jakar. Tapi gitu. si jaringan gotong royong itu cuman ada di Bandung kah atau maksudnya orang-orangnya gitu? Jawa Barat ya kayaknya. Jawa Barat. Jawa Barat. Karena ada bukan yang, cuma Bandung. Ada yang dari Banjar juga gitu kan. Sumedang, Garut ada juga. Gitu. Sekarang total anggotanya ada berapa? Waduh. Ya, Udah berapa ya? Udah. Coba lihat Udah anggota udah banyak ya. Gitu. Udah banyak banget ya. Banyak banget. Tuh yang bikin itunya tuh. Itu kan ada Itong, ada Patri juga ada dalam Jakar juga gitu. Kalau yang di sini sih 67, tapi 67 ini kan bukan personal aja Iya. ya kita, tapi Ada kalau kayak kolektif. aku personal. Tapi ada yang kolektif gitu, mereka di bawah mereka udah berapa puluh lagi gitu kan. Ada yang khusus tentang hal-hal tentang perempuan, itu ada advokasi tentang perempuan, ada Teh Anti Derupadi gitu kan gitu. Itu kan kolektif juga di situ. Gitu. Nah, kan si jaringan gotong royong ini ke sosial kan. Nah, itu kan kita ngasih bantuan nih. Ngasih bantuan. Nah, itu dananya dari mana sih Mbak sumbernya? Kalau tentang dana gitu ya, Kan dari patungan kah gitu atau misalkan ada donor atau gimana? kalau yang dapur umum itu emang ada donasi gitu ya. Emang kita galang buka donasi gitu. Galang donasi kalau dapur umum gitu kan. Dapur dari donasi. umum itu berarti bantuan yang diberikan berupa makanan. Makanan gitu. Kan ada dapur umum di SSB gitu. SSB itu kan masuk dalam Jakar juga ya. Nah, itu sekarang ada berapa ya? Sekitar 13 kayaknya ya, 13 dapur umum. Nah, ada dapur umum yang disediakan di Pasundan gitu. Terus Antapani. Ada setidaknya berapa? 8 gitu. Udah banyak banget gitu. Di Jawa Barat ya, ada di Indramayu, ada di mana? Jadi ya itu. Nah itu tadi yang tadi ketuanya mah ada di Jakar. Nah Iya. di balik ketua itu juga ada cabang di Jawa Barat. Nah, itu. Yeah. Nah, gitulah uniknya Jakar itu loh. Dari walaupun lingkupnya namanya jaringan kerja gotong royong, tapi dalam Jakar itu orang-orang yang potensi semua loh. Kayak Patri itu orang potensi. Patri Itong gitu ya. Yang udah duluan itu udah orang-orang hebat gitu ya. Orang-orang hebat semua gitu kan gitu. Nggak usah disebut Nah, apa. gitu.
Itu orang-orang Sampai hebat bosan, semua ya? gitu kan gitu. Kalau saya cuma remah-remah Walah. apa gitulah gitu. Aku yang coba kulit kuaci Iya gitu, sama cuma remah-remah lah gitu. Kita mah gerak mah atas dasar kemanusiaan aja. Kalau umpamanya saya gitu ya, jadi konsul menanam awal-awal pandemi kan banyak banget yang konsultasi ke saya gitu kan oleh via online gitu. Ya atas dasar kemanusiaan ya udah saya layanin walaupun dari pagi sampai malam HP kerangkering terus banyak yang nanya, saya layanin gitu. Kalau Mbak Dila sendiri di Jaker, Kalau di Jakar sih awalnya aku karena waktu itu diminta bikinin video untuk ilmu praktis gitu ya. Jadi waktu itu aku ilmu praktis tuh maksudnya gimana? ilmu praktis maksudnya ya yang bisa langsung dipakai nih sama teman-teman dan mungkin ada manfaatnya. Kalau aku waktu itu kebetulan aku ngajarin bikin sabun. Terus aku sih tidak membuka konsultasi kesehatan sebenarnya, tapi ya kadang ada aja gitu yang dari Jakar ngejapri, ini dong mau konsul nanya-nanya gitu. Aku nggak ngelayain berobat sih ya, cuma maksudnya oke, kalau gitu-gitu aku ngarahin kemana, harus gimana gitu. Termasuk Terus, aku ya. Banyak ya Mbak. Nah, Dan ya kalau sekarang sih mungkin karena awalnya juga dengan bujukan mungkin ya dari teman-teman, ada beberapa teman di Jakarta juga yang bujukin ya, karena kan untuk akses kesehatan agak sulit ya untuk orang karena pandemi, orang suka takut mau berobat, mau puskesmas, rumah sakit gitu-gitu. Jadi kalau sekarang sih aku kayak trial untuk bikin penyuluhan rutin, tapi itu masih di lingkungan terdekat aku aja. Itu penyuluhan rutin masalah kesehatan gitu. Jadi ya biar itu sebenarnya programnya puskesmas ada gitu, tapi kan orang agak sulit sekarang program puskesmas. Jadi ya aku coba ngelakuin itu pribadi di situ gitu, di lingkungan terdekat, dekat-dekat rumah sih, jadi berapa tempat gitu. Oke. Nah, gimana sih cara orang-orang misalnya di luar kalau misalkan mau berkonsultasi nih ke Jaker, apakah lewat sosial media kah atau lewat website atau gimana nih, Mbak? Berinteraksi. Iya, berinteraksi. Misalkan kayak ya. kayak tadi kan misalkan Mbak Dila konsultasi tentang kesehatan nih. Nah, kalau misalkan saya kan nggak punya kontak, nggak kenal iya gitu. Dari sosmed ya Mbak ya? Dari sosmed ada Media promosinya lewat ada sosial IG, media. ada website juga. IG-nya apa tuh, Mbak? Jakar Gotong Royong. Jakar Gotong Royong disatuin semuanya. Jakar Ya, Jakar Gotong Royong ya. Ntar cantumin aja di bawah. Iya, Itong yang ada apa? Itong yang ini. Juga. Websitenya juga ada gitu. Tapi kalau untuk konsultasi menanam ada juga di situ, ada nomor HP yang Nomor dituju gitu. Jadi di Ada Jakar posternya itu ada gitu. konsultasi kesehatan, menanam terus konsultasi tentang tentang perempuan gitu ya, pelecehan, kekerasan gitu. Terus tentang hukum juga ada gitu. hukum apapun. Ada gitu di situ. Soalnya Jakar sistemnya lebih kayak kalau misalkan ada satu isu atau apa gitu ya, itu biasanya akan ada yang post di grupnya, dan itu bakal jadi bahasan di situ gitu. Nanti untuk tindak lanjutnya apakah mungkin ada teman-teman di situ yang ikut ngebantu untuk ke lapangan langsung, atau mungkin akan dibikinkan untuk diskusinya gimana gitu. Biasanya Jakar sistem kerjanya lebih banyak kayak gitu. Terus pendidikan juga ada gitu. Program Apa pendidikan tiap tadinya seminggu sekali ya Tong ya. Iya. apa tuh? Jadi Ya, Seminggu sekali. ya sesi pendidikan gitu. Seri pendidikan gotong royong. Seri pendidikan Jadi, gotong royong. itu kayak sharing ilmu ya sebenarnya ya. Jadi diskusi tergantung nih kebutuhan, misalkan di dalam kayak waktu itu yang aku ingat soal vaksin. Itu jadi lagi ramai vaksin, akan dicarikan dari teman-teman di Jakarta ini Ahli vaksin. nyari-nyariin soal itu gitu. Jadi nyari dari sisi ekonomi, dicariin narasumbernya siapa. Oh. Dari kesehatan juga ada nanti dicari narasumbernya Tapi siapa. itu khusus anggota Jakar aja. Sebenarnya enggak. Umum. Jadi itu nanti akan dipublish sih di mana? IG-nya. Itu Di- biasanya dipublish oh. kalau lagi ada diskusi, dipublish dan siapapun yang mau ikut itu boleh. Kayak live IG gitu. Enggak. Enggak. Zoom sih, kita Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Berarti harus prosesnya daftar dulu gitu baru Iya. ikut. Karena enggak daftar juga langsung hari H Udah masuk, linknya langsung dikasih langsung ya. linknya dikasih. Di sosial media langsung Iya, langsung publish di-post. gitu. Iya.
Ya waktu itu tentang jeng BPJS gitu ya, jeng Keswat gitu ada. Ini yang selanjutnya yang ekonomi kreatif ini belum waktunya Kita kapan menunggu. belum nemu ya. Nanti ada seri pendidikan ekonomi kreatif gitu kan gitu. Karena kondisi kayak gini kita harus Apa tuh ekonomi kreatif, Mbak? ya Iya, ekonomi kreatif bisa ya. dijelasin nggak? Iya bisa di Ekonomi Iya. kreatif itu apa? Ya ekonomi kreatif itu ekonomi yang berbasis kerakyatan lah, yang berbasis komunitas gitu. Contohnya Ya jadi apa yang mendaur ulang barang bekas gitu maksudnya. bukan, jadi kita bikin perekonomian gini kayak bikin sabun itu termasuk ya ekonomi Bisa kreatif. dimasukin. Jadi dari komunitas oleh komunitas untuk komunitas. Ya intinya yang bukan untuk kapitalis lah, bukan arah jalur kapitalis gitu gitu. Gimana mengembangkan kemampuan ekonomi si anggota ini dan mungkin orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi misalkan kayak ada yang punya usaha nih, gimana sih cara kita ngembangin usahanya di situ gitu. Pemasarannya juga. Pemasarannya. Diajarin untuk Ya, pemasarannya, apa yang kira-kira bisa dijadiin peluang usaha apa sih gitu. Oh, Karena kan secara ekonomi sejak pandemi orang pasti banyak yang terdampak, banyak yang di PHK, banyak segala macam. Otomatis orang butuh butuh alternatif lain lah untuk cari duit gitu kan. Jadi ya di situ lah diajarin apa aja nih yang kira-kira mungkin bisa dikembangin, kemana nanti jalan yang mau dikembangin, gimana ya prosesnya bagusnya gitu. berarti yang di jaringan kerja gotong royong kebanyakannya yang sedang nganggur gitu. Dibilang nganggur juga sebenarnya. Pengangguran. Maaf ya. Kalau aku Maaf ya. pengangguran deh. Ya maksudnya yang Penganggur- sedang tidak Pengangguran tapi sok sibuk gitu loh ini gimana? Sebenarnya nggak ada kerjaan tetap, tapi ya maksudnya itu gitu. Bukan nganggur ya maksudnya enggak gitu. yang tidak aku udah ngeliat kita memang nggak punya kerjaan tetap. Nah, itu tapi maksudnya sok nggak sibuk kerjaan gitu tetap. loh. kayaknya jadwalnya padat banget. Gitu melebihi dari anggota dewan kita padatnya gitu loh jadwal. Ya, kalau aku ngeliatnya kalau di Jakarta jangan pengangguran atau di Jakarta kayaknya kebanyakan aktivis gitu kan. Jadi yang kerjanya butuhnya mungkin bukan berjadwal ya, Ya, maaf tapi ya. by accident gitu kan, kalau ada something gerak gitu. Kalau pengangguran sedih amat. Maksud- ya Justru kita lebih sibuk dari orang yang punya kerjaan tetap loh. Ya, Kerjaan tetap aku mah ibu rumah tangga. kita justru lebih sibuk dari orang yang kerja di pabrik, kita lebih sibuk itu. Kayaknya karena standby mengurus 24 masyarakat jam. gitu ya. Iya, gitu. Peduli akan Yang paling dekat soalnya kan kayak kemarin waktu rame yang soal Taman Sari kan. Iya. Rame, Iya itu tuh. handphone juga sampai tengah malam masih aja cetak-cetak yang di grup kan. dibongkar itu ya. Nah, Iya gitu. itu itu salah beberapa anggotanya itu direktur LBH Bandung. Yang turun ke Enggak, yang di Jakarta. oh yang di Jakar. Orang-orang direktur LBH Bandung, direktur Rumah Cemara juga anggota Jakar juga. Direktur Rumah Cemara siapa sih? Adit. Pura-pura. Gitu. Biar disebut ya namanya. Iya, biar disebut gitu. Nah, itu. So, terus seorang psikolog ada kan Mbak Olim, Iya. gitu. Terus yang Bu Rumah Cemara juga Rabe apa? pembina ya. Obertina gitu ya, Pak Bu Pendeta gitu Ya. kan. Banyak gitu orang-orang penting loh. Itu mereka bukan pengangguran gitu. Sedih mereka Sedih kalau gitu. dengar dibilang pengangguran. Guyonnya. Itu. Aduh. Nah, terus apa sih yang ngebedain jaringan kerja gotong royong dengan organisasi yang lain? Karena basicnya pertemanan kayaknya ya Mbak ya. Jadi kayaknya yang masuk ke situ orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap bisa dipercaya nggak sih Mbak? Kalau ini basicnya kemanusiaan sih. Solidaritas, kemanusiaan. Orang yang mau membantu lah. Iya. Karena kita terus terang ya, saya juga heran ya, jaringan kerja gotong royong itu nggak punya uang ya, nggak punya dana, Nggak ada donor gitu. nggak ada donor, tapi agenda berjalan. Coba, Kenapa tuh bisa? ya kenapa? Ya karena dari sisi kemanusiaan itu, gitu. Dari sisi kemanusiaan itu memang kita udah betul-betul melakukan sesuatu hal berdasarkan kemanusiaan. Kalau udah prinsipnya kemanusiaan itu kan kita nggak pandang ada uang atau enggaknya, jalan gitu. Gitu. Waktu apapun ya
oke gitu. Nggak semua proyeknya harus diterapkan dengan uang Iya. ya. Contohnya kayak konsul gitu Iya. kan. Iya, Kita iya. kan yang penting orangnya mau nolongin udah ya Mbak Iya. ya. Udah aman aja gitu. Jadi kalau kayak di belakang-belakang mungkin ada yang butuh duit, mungkin yang direktur-direktur gitu kan, direktur Rumah Cemara kan katanya, atau direktur LBH gitu pada nyumbang kan kita nggak tahu. Nggak di tahu belakang. gitu. Maksudnya bukan yang umbar-umbar, oh gue nyumbang segini, nggak ada yang kayak gitu. Ya makanya jaringan kerja gotong royong itu bukan lembaga donor, bukan NGO, bukan gitu ya. Apa sih namanya sih ya? Tapi kok bisa gerak gitu loh. Saya juga heran, saya juga aneh kok bisa gerak gitu loh. Gitu. Jadi setiap agenda-agenda jalan gitu loh. Setiap agenda jalan gitu. Mungkin karena kompak juga ya anggotanya untuk turun jalan untuk Yang mau turun ya turun, Iya, gitu kan, iya. yang nggak pakai kompak. Gitu. Contohnya mah yang pasti ada di setiap kegiatan apapun yang pernah aku lihat tukang patri, Itong, tuh selalu ada dimanapun gitu kan, dibutuhin di mana datang. Gitu. Itu ada gitu yang begitu tuh, dan banyak. Ada pertanyaan Patri? Ada pertanyaan nggak? Itu aja. Ya kan Mbak Pina sama Dila pernah gabung di organisasi-organisasi lain ya. Ya tadi apa namanya? Bedanya di jaringan kerja gotong royong itu cuma di solidaritas itu ya. Atau ada yang lain nggak selain solidaritas? Yang namanya organisasi ya, kalau menurut saya sih pasti selalu solidaritas ya. Iya. Satu nilainya gitu. Tapi Iya. apa bedanya gitu dengan yang lain? Dan kalau Jaker ini mungkin lebih ke dia inklusif ya, benar-benar tidak ada diskriminasi banget gitu. Jadi siapapun yang mau dan butuh itu bisa join. Tidak ada diskriminasi ras, etnis, gender atau apapun, itu nggak ada diskriminasi di situ gitu. Jadi benar-benar ya siapapun mau masuk ya sudah gitu, bisa gitu. Terus kalau yang sudah masuk gitu ngapain? Kalau yang terakhir tuh yang Mbak Pinah ya kayaknya ya. Apa? Yang workshop menanam contohnya sama teman-teman dari Serikandi Pasundan gitu kan. Maksudnya ada kelompok-kelompok seperti Serikandi Pasundan itu adalah kelompok yang rentan mengalami diskriminasi kan di masyarakat dan dalam aspek apapun. Tapi ya di Jakarta nggak ada masalah gitu kan mereka. Karena Serikandi. Serikandi itu adalah kelompok Iya, mereka kelompok transpuan. Puan. Mereka kelompok transpuan di Jawa Barat, dan untuk join di Jaker ya tidak ada masalah, dan mereka bisa memanfaatkan Jaker sesuai dengan kebutuhan mereka karena mereka adalah kelompok yang sangat terdampak karena adanya pandemi gitu. Jadi siapapun nggak ada masalah untuk soal agama atau apapun, itu tidak ada gangguan juga di situ. Gitu. Mungkin itu sih ya lebihnya Jaker menurut aku. suka duka jadi anggota Jaker apa? Yang paling Suka duka berkesan. jadi anggota Jaker. Mbak Pina, apa suka dukanya Mbak Pina? Yang paling berkesan Yang paling berkesan di dan Jaker, menyenangkan ya. yang paling berkesan di Jaker itu terus terang ya. Ini bukan berarti saya orang Jaker gitu ya. Memang selama saya di Jaker ya, nanti hampir 1 tahun ya, tanggal 24 Maret itu 1 tahun Jaker gitu ya. Itu benar-benar Jaker itu kalau mau disebut lintas sektor, lintas komunitas, karena semua komunitas, semua sektor ada semua di Ada Jaker di sana ya. gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa duduk bersama loh di Jaker gitu loh. Gitu. Di Jaker kita bisa duduk bersama, kita bisa berkegiatan bareng gitu di Jaker gitu. Walaupun memang jarang ketemu gitu, jarang ketemu muka di Jaker gitu. Paling ketemu muka aku sama Dokter Dila, Bang Ayong, sama Patri baru sekarang ya kan ya. Iya. Kalau sama Itong mau udah di mana-mana. Kemarin di pengadilan ketemu Itong di PN Bandung. Gitu. Jadi banyak komunikasinya lewat ini ya. Gitu. Semua Jadi via jadi paling WhatsApp ya. paling ketemunya kalau lagi ada Zoom, oh ini Patri, oh ini gitu. Gitu. Kalau Absurd gitu ya. ketemu Mang Jimmy juga waktu aksi gitu. Ya jadi justru walaupun kita ada di dalam satu wadah jaringan kerja gotong royong, belum tentu kita
sering ketemu. Justru ketemunya di hal-hal yang nggak terduga, tempat-tempat yang tak terduga gitu ketemunya di situ. Jadi yang nggak kita rencanain, loh kok ini orang Jakar gitu. Itu baru kita tahu di situ. Jadi yang paling berkesan sebagai anggota tuh jadi punya banyak relasi gitu. Iya gitu. Dan lintas sektor gitu, bukan hanya di bidang yang Mbak geluti di pertanian. Gitu. Nah ini sekarang dulu kan cuma dengar rumah cemara gitu kan. Dengan masuk di Jakar kan saya bisa di sini. Kalau nggak di Jakar belum tentu saya ke sini. Itu kan kenal soalnya siapa yang di sini gitu kan. Sama Dokter Dila juga saya kenalnya di Jakar. Sama Itom kenalnya di Jakar. Kalau nggak di Jakar ya nggak kenal beliau ini orang-orang hebat semua loh. Jadi gitu. malu. Sama hanya tukang kebun gitu kan. Ya remah-remah Tukang kebun 100 hektar. Gitu. Tedila apa? Amin. Kalau Tedila gimana? Aku cuma tukang kue kan. Enggak, kalau aku sih Lah bukannya sabun. iya kue juga sebenarnya. Cuma kan karena ini ada kue jadi kesannya kayak promosi gitu kan. Kue apa tuh? Kalau aku kalau kue sih aku jual cookies, brownies. Terus kalau lagi mood aku jual nastar dan kastengels. Gratisnya sabun. Agak mahal. Oh, lebih mahal harga sabun ya dibanding harga Sabunnya mahal. harga kuenya. Sabunnya soalnya pakai olive oil jadi dan itu lebih banyak olive oilnya dan aku nggak pakai sawit jadi mahal. Jadi kesan sebagai Jakar. anggota Jakar Jakar suka itu dukanya. kalau sukanya mungkin hampir sama sih ya kayak Mbak Pinah gitu karena Jakar ini adalah isinya orang-orang dengan berbagai macam background. Untuk aku yang mungkin selama sampai menjelang kuliah itu hidupnya banyakkan berkutat cuma dengan orang kesehatan. Jadi mata aku kan agak tidak terbuka untuk masalah-masalah sosial, masalah segala macam. Aku nggak begitu paham dan di Jakarta aku bisa belajar banyak gitu. Baru di situlah aku nemu, oh ada ya soal Taman Sari ribut-ribut begini ya. Oh ada ya masalah diskriminasi ini ternyata nyata. Jadi ya? lebih terbuka. Jadi buka mata, buka wawasan tuh di situ gitu. Dan kalau butuh sesuatu nih, nanya apa misalkan lagi ngomongin apa gitu sama orang lain yang aku nggak paham, oh tanya aja di Jakar. Ada nih kira-kira siapa? Kayak aku mau nanam apa, nanya Mbak Pinah, nanya sama siapa lagi gitu. Berarti Mbak Dila ini kan sebelumnya tidak bukan terlibat apa ya? Yang nggak aktif di kegiatan sosial kan? Ya, jadi aku hitungannya sih sebenarnya bukan aku tidak bisa bilang aku aktivis ya, aku bukan aktivis gitu. Saya juga bukan. Mbak Pinah mah jelas aktivis nasional tiap aksi di Jakarta ada aja fotonya Mbak Pinah. Kalau aku gede nanya. Aktivis, demonstran. Gambar gede di Jakarta. Jangan disamain ya aktivis sama aktivis. Tukang ngerusuh ya. Aktivis itu orang yang bisa begadang, aku nggak bisa begadang. Bisa begadang kan, patokannya bisa begadang. Terus gimana tuh? Kalau aku maksudnya sebelumnya mungkin aku tidak terlalu terpapar dengan masalah-masalah sosial gitu, tapi kalau dulu mungkin bagian aku kan aku jadi dokter itu aku kuliah di Padang. Di situ sih pada akhir-akhir kuliah setelah aku jadi dokter kan itu aku sempat diajakin kerja di radio. Jadi radio itu dia tuh radionya sebenarnya basicnya adalah pendidikan hukum, dan di situ isinya ya ada beberapa itu si direkturnya itu dan istrinya itu orang-orang NGO gitu. Jadi dia yang ngajakin aku untuk main-main ke lapangan itu kayak untuk penyuluhan gitu. Sebenarnya kalau aktivitas sosial aku tidak banyak ya, jadi paling sebatas yang begitu-begitu aja, penyuluhan, diajak kemana gitu, kenalan sama orang-orang daerah tertentu, mereka butuh penyuluhan kesehatan apa sih gitu yang mereka tidak punya, paling aku gitu-gitu aja. Terus kalau konsul kesehatan untuk yang butuh ya udah ayo gitu. Seneng nggak teh ngelakuin itu? Jadi kan sebelum kalau misalkan yang sedih sebenarnya teh. Enggak maksudnya jadi bisa berbagi gitu maksudnya. Terus sedihnya kenapa? Kalau mikir senangnya maksudnya bisa berbagi ya ilmu, ada kalau kepuasan sendiri gitu. nggak ada gunanya ya gitu. Karatan doang ntar kalau nggak dipakai kan. Tapi kalau misalkan kayak gitu yang bikin sedih adalah karena ternyata
aku punya ilmu nih, tapi ternyata banyak orang lain yang bahkan itu tuh ilmu yang sebenarnya aku anggap itu adalah hal-hal dasar. Kayak contohnya masalah reproduksi, masalah KB gitu. Itu untuk orang yang akan menikah dan sudah menikah, maksudnya itu adalah sesuatu yang ya biasa aja gitu loh. Udah harusnya lo tahu gitu loh. Lo mungkin emang dasarnya apa sih teh kalau misalkan tentang reproduksi untuk orang yang mau menikah? Kan saya juga belum nikah teh. Oh, belum nikah juga. Ya Kayak maaf. misalkan, gini deh, ada resiko pada orang-orang yang punya anak banyak. Maksudnya punya anak itu ada sebaiknya beberapa, tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena resikonya nanti perdarahan dan segala macam gangguan lainnya. Makanya Di ada perempuannya ya. program KB dan Iya. apa 2 anak cukup itu. Kalau 2 anak cukup itu kayaknya itu zaman Orba ya. Cuma kalau KB itu karena ada dasarnya gitu, ada dasar kesehatannya, ada punya anak banyak itu akan menimbulkan resiko pada ibu-ibunya, Apa pada tuh ibu yang resikonya? hamilnya. Iya, bisa perdarahan. Terutama Kenapa kan? ya pada perempuan. Iya, pada perempuan ya, pada bapaknya mah cuma kerja lebih keras aja kasih duit kan. Cuma dan kenapa dibilang jangan nikah muda? Jangan nikah muda, resikonya adalah nikah di bawah usia 20 tahun. Itu kenapa dipromosikan? Kenapa sih? Bukan sekedar usia anak aja, tapi memang ternyata ada resiko pada orang-orang yang hamil muda. Pada orang-orang yang hamil pada usia muda ya gitu. Itu resikonya fisiknya juga belum kuat, hormonalnya belum stabil, dan semuanya kesiapan dia juga belum bagus gitu. Emang berapa tahun sih teh? Jadi Kalau untuk menikah perempuan, ya, untuk perempuan. Jadi sebenarnya yang dianggap ini studi terakhir yang aku tahu ya, kalau secara medis itu usia 20 sampai 35 itu adalah usia yang dalam tanda kutip lebih aman untuk perempuan mau melahirkan. Di luar itu resikonya adalah akan ada gangguan-gangguan kromosom. Contohnya yang kayak anak-anak dengan Down syndrome itu ada resikonya, ada kaitannya resiko pada orang-orang yang melahirkan di usia di atas 35 tahun dan di bawah 20 tahun gitu. Dan kemudian masalah kebersihan di organ reproduksi juga gitu, yang meningkatkan resikonya nanti ada infeksi pada daerah-daerah reproduksi. Itu tuh banyak yang nggak tahu. Emang untuk menjaga kesehatan reproduksi itu kayak gimana teh? Kebersihannya? Ya untuk hygiene sih gimana ya? Intinya sih sebenarnya menjaga cuci bersih, tapi tidak dianjurkan dengan sabun, dan itu dijaga kering. Kenapa? Karena Tidak dianjurkan dengan sabun. Tapi kan suka ada itu yang sabun siri gitu, itu kan sabun. Sebenarnya itu bukan sabun justru kalau ini. Oh gitu. Jadi ya itu tuh tidak dianjurkan karena itu tuh mengubah pH. Ya, dia mengubah pH di daerah organ reproduksi kan, daerah-daerah vagina dan sekitarnya. Ini vagina termasuk kata vulgar kan sih? Enggak kan? Memang harus sudah dibiasakan itu. Nah, itu makanya udah harus dibiasakan. Ntar di Vagina, penis. Iya. itu Udah harus pelajaran aku dibiasakan. juga gitu soalnya. Iya. Udah harus dibiasakan kata-kata itu emang. Karena itu bukan hal yang tabu ya. Bukan. Itu tuh harus dijaga keringnya. Kenapa? Karena resikonya dia mengubah pH akan mengubah lagi keadaan bakteri dan jamur di sekitar situ. Normalnya kan tubuh kita memang punya bakteri. Kalau itu berubah, jumlah bakteri ini akan berubah. Nanti bakterinya semakin sedikit, jamur bisa berkembang. Resikonya ke situ gitu. Dan itu banyak sekali yang tidak paham. Oh makanya kenapa habis buang air kecil itu harus dikeringin. Cuci bersih, dikeringin. Sebenarnya itu menjaga infeksi jamurnya, karena itu termasuk kasus yang banyak ya sebenarnya, banyak banget gitu kan. Apalagi untuk yang seperti aku, badan aku gede. Enggak. Gede atau kalau dibandingin kamu aku gede. Itu resikonya lebih tinggi gitu. Keringat. Iya, karena keringat kelembapan itu berubah, beda. Dan itu banyak yang tidak paham. Kalau dari celana dalam ngaruh nggak sih teh ke kesehatan reproduksi? Bahan biasanya ya, karena pengaruhnya kan kayak panas, sirkulasinya gitu kan, jadi lebih lembab. Kalau panas keringetan lebih lembab, ya itu jamur juga tinggi resikonya. Jadi lebih bagus celana dalamnya bahan apa? Bahan katun. Tapi sempat baca-baca itu malah lebih baik dianjurkan Bahan hem bagus. Hem tuh ganja yang tetrahydrocannabinolnya kecil. Belum pernah tahu kalau itu. Masa sih? Serius? Jadi hem itu
itu adalah serat yang dipakai sebelum zamannya cotton justru. Jadi di Amerika. Tapi dari ganja. Ya ganja, tanaman ganja, Cannabis sativa. Jadi itu yang dipakai dulu serat-serat kayak misalnya serat baju, terus sepatu, kanvas dan seterusnya. Makanya orang Jawa kalau kemeja apa namanya? Hem. Hem kan? Iya. Hem. Jadi karena itu jadi itu serat yang paling bagus sebenarnya, tapi karena satu keadaan ekonomi politik gitu, ada satu perusahaan di Amerika namanya DuPont, itu mereka menemukan serat sintetis, serat polyester namanya. Nah itu kemudian tahun 30-an mereka melobi pemerintah Amerika agar tanaman ganja itu karena seratnya bagus dilarang. Jadi yang dipakai serat polyester gitu. Padahal serat ganja juga bagus. Yang baik gitu. Lu kalau misalnya pakai baju yang berbahan hem itu nggak dipakai 3 hari 4 hari itu keringetan juga nggak masalah ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan pakai ganja untuk celana dalam nggak akan dilarang pemerintah. Beda lagi ya. Kalau yang aku tahu soalnya cannabinoid oil yang dipakai. Iya. Kalau itu juga banyak ya fungsinya ya. Itu banyak. Kalau Kang Patri isunya beda, legalitas ganja. Ya makanya. Oke, iya balik lagi ke jaringan gotong royong. Mbak Pinah maupun di Teh Dila pasti punya mimpi-mimpi ya pribadi kan, sebagai aktivis buruh, sebagai pelaku cocok tanam gitu, Dila sebagai dokter dan seterusnya pasti punya mimpi pribadi. Nah itu apa tuh ditanya itu? Apa tuh mimpi Teteh sebagai dokter dan akan mimpi Teteh sebagai dokter di jaringan yang kira-kira bisa diwujudkan gitu ya. Dan Mbak Pinah dulu. Kalau aku mah mimpinya nggak muluk-muluk ya. Seperti ini negara Indonesia kan negara agraris, gitu ya. Mimpi aku sebenarnya nggak muluk-muluk. Jadi mewujudkan yang benar-benar negara agraris gitu. Negara agraris apa sih? Negara agraris apa sih? Basic pertanian ininya. Negara agraris kan yang negara yang istilahnya menghasilkan gitu ya, menghasilkan produk dari pertanian gitu ya. Nggak lucu dong negara agraris tapi apa-apa impor gitu kan. Kayak beras ya sekarang ya. Impor beras segala macam impor gitu. Jadi jangan sampai slogan negara agraris itu nanti cuma hanya kata doang gitu, hanya tulisan gitu. Iya cuma gimmick doang, nggak ada kenyataan gitu. Karena makin kesini kan sentra wilayah sentra lumbung padi itu kan udah tergerus, udah sama bangunan-bangunan gitu ya, yang tadinya sawah itu ditanam padi sekarang sawah ditanam beton gitu kan. Jadi komplek ya. Jadi komplek, jadi mall-mall segala macem gitu ya. Nah terus untuk ke depannya gitu ya, kalau dari kita sekarang sudah tidak ada ya lagi yang mau bercocok tanam, nanti untuk kelanjutan anak cucu kita gimana gitu ya. Mereka itu nanti nggak akan mengenal tanaman sama sekali loh. Padi aja yang beras yang nasi yang kita makan, bisa-bisa mereka nggak mengenal tanaman padi gimana sih gitu kan. Tanaman kangkung gimana sih, tanaman bayam yang mana gitu kan, tanaman pakcoy yang mana gitu ya. Baru-baru tanaman ganja yang sulit gitu ya. Ini tanaman kangkung yang bisa cuma sebar, tanaman bayam yang cuma sebar biji aja belum tentu tahu nanti ke depannya gitu ya. Jadi mimpi saya kembalikan lagi negara Indonesia itu sebagai negara agraris gitu. Jadi kita mencukupin segala macam kebutuhan hidup kita ya dari negara sendiri. Kita nanam sendiri gitu. Bukan impor, bukan dari beras plastik gitu kan. Jadi kita beras nanam sendiri, hasil nanam sendiri gitu ya. Sayuran kita hasil nanam sendiri. Nah, gitu. Nah, seperti yang sekarang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ya, petani milenial katanya gitu ya. Nah, yang bisa menikahi pembangun. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, petani milenial itu gimana kita mau menciptakan petani milenial ya? Yang kalau menurut saya itu petani itu yang disebut petani itu dia punya lahan sendiri ya, itu minimal 2 hektar
Minimal ya. Minimal itu ya, Minimal. itu disebut petani gitu kan. Tapi seperti kenyataannya ya, ini saya bicara fakta ya, di tempat saya sendiri mereka pengen berkebun, pengen bercocok tanam, tanahnya aja nyewa, ketuan tanah, ya kan, tanahnya nyewa loh. Oh iya. Gitu ya. Kalau nggak percaya silakan datang ke tempat saya, itu kan banyak tanaman. Dokter Dila mungkin udah pernah, Itong juga udah pernah ke sana. Itu memang banyak tanaman luas, tanah luas itu luas. banyak tanaman sayuran, tapi mereka rata-rata nyewa. Itu yang punya itu satu orang gitu. Jadi satu orang itu di sana menguasai ratusan hektar. Dan Itu nanti biasanya nyewanya per tahun. Itu kemarin ada yang 2 yang baru itu kemarin ada 2 hektar, dan nyewa 2 hektar itu 54 juta selama 1 tahun. 2 tahun 2 tahun. 2 tahun 2 hektar. 2 hektar 54 juta selama 2 tahun. Ditanam apa itu? Itu tanaman kol, terus tomat, segala macam sayuran lah. 2 hektar itu tapi untuk 7 orang. Oh. Ya nggak mungkin sendiri gitu. Nah, Emangnya juga ya. sendiri 54 juta dari mana? Nah gitu itu kan? makanya. Gitu itu tuh 7 orang itu. Jadi 2 hektar itu 7 orang selama 2 tahun. Nutup nggak Mbak dari hasil panen dengan harga sewa gitu? Ya kalau pas panen harganya tinggi ya nutup. Tapi kalau pas lagi harganya hancur ya nggak nutup. Karena balik lagi kata Mbak tadi ya, menanam itu kayak judi Ya ya. iya gitu. Dan di sana juga sekarang gini ya, petani sayuran di tempat saya, pertama tanah nyewa, yang kedua pupuk sama bibit itu dari bandar. Ini udah Dari bisa, satu orang juga iya, gitu. ini bisa kebayang ya, tanah nyewa, pupuk sama bibit dari bandar. Bandarnya tuan tanah juga. Bandar pasar. Oh. Ya, jadi si bandar itu dia ngasih modal, karena kita mau nggarap kan, petani di situ mau nggarap lahan nggak punya modal kan. Nah otomatis kan si bandar itu punya uang. Ya udah dari bandar dulu ya. Pupuk bibit dari bandar. Nah otomatis nanti kan hasil panennya harus ke bandar itu. Dibagi. Enggak, dijualnya ke bandar itu. Oh. Jadi udah dimonopoli ya, Mbak Iya. ya. Dijualnya ke bandar itu. Ya. Itu sama tengkolak sama ya? Itu tengkolak gitu. Iya. Oh, oke. Nah, kalau bandarnya yang benar-benar merasakan jerih payah petani, dia nggak akan mempermainkan harga, gitu. Tapi kalau bandarnya yang curang, dia akan mempermainkan harga. Di situ mempermainkan harga sama kiloan. Sering Gitu. itu terjadi. Sering terjadi gitu. Nah, otomatis dengan segala modal dari bandar, terus jualnya ke bandar, otomatis nanti kan dipotong kan. Utang ke bandar berapa sih? Ini dia panen dalam satu musim panen ya. Satu musim panen itu dapat berapa? Dia ambil untuk ke bandar gitu kan. Untuk nyewa lahan, untuk bandar. Nanti untuk syukur-syukur sisa untuk modal nanam lagi musim tanam berikutnya. Nah, tapi kalau nanti nggak ada sisa, ya otomatis tanaman berikutnya ngambil lagi dari bandar Lagi ya. gitu. Muter-muterin Berarti utang aja. muter-muter kayak yang gitu. nentuin harga pasar juga bandar ya. Nah, justru itu yang nentuin harga pasar juga kayaknya dari ini ya. Dari pasar. Tetap dari pasar. Tetap dari pasar karena Gimana itu? gitu. Nah, ini kalau kita ke bandar pasar langsung itu selisihnya nggak terlalu tinggi. Tapi biasanya kalau dari pasar itu kan ada dari bandar kan ada pengepul. Nah, kalau kita ngejualnya ke pengepul, ini hancur banget. Oh gitu. Iya. Bedanya bisa sampai berapa? Nah, kalau kita ininya ke pengepul itu nanti sepertiga harga pasar. Umpamanya saat sekarang brokoli itu harga 12.000 per kilo.
Ke pengepul? di bandar Iya. ya. Di pengepul itu bisa sampai 6.000, Jauh pisan. 6.000 7.000 gitu, jauh pisan gitu. Per kilonya selisih 5.000 aja udah berapa Iyalah. gitu kan, gitu. Kayak itu. Oke. Karena dulu pernah saya waktu sebelum nemu bandar pasar langsung itu ke pengepul. Tapi sekarang petani di sana sudah tidak pakai pengepul lagi, langsung ke bandar. Langsung pada ke bandar pasar. Gitu. Karena udah tahu kalau ke pengepul lagi itu nanti kan si pengepul itu kan ke bandar. Iya ya. Gitu. Saya petani. Ini pengepul itu bandar. Lewat sini kan kalau saya langsung ke bandar umpamanya 12.000, ke sini kan belum tentu 12.000 kan. Iya. Karena kan ini harus ngambil untung Iya, ngambil gitu untung kan. lagi. Gitu. Nah itu. Sekarang rata-rata itu mereka udah pada tahu ke bandar gitu. Jadi bukan ke pengepul lagi tapi ke bandar. Gitu di sana gitu. Nah itu ya mimpi saya itu membalikan lagi negara Indonesia yang negara agraris. Gitu. Jadi kita kebutuhan dasar pokok kita itu dipenuhi oleh kita sendiri, Petani. gitu, petani sendiri gitu, bukan segala macam dari impor gitu. Nah itu, dan membiasakan kaum muda itu mau melakukan mau bertani lah, mau menanam gitu. Minimal di rumah ya. Ya gitu. minimal di rumah. Pakai Karena pot-pot kecil gitu juga kan bisa ya. modalnya apa? Modal bercocok tanam si pemuda-pemuda ini dari mana? Modal Bandar lagi. Kalau Nah. misalkan pemuda mau bercocok tanam gitu, modalnya gimana? Lebih baik dari mana modal? kalau pemuda mau bercocok tanam ya difasilitasi oleh negara. Oke. Gitu, daripada dana APBD buat impor yang menguntungkan segelintir orang, Mending mending disalurkan. salurkan gitu loh. Begitu. Ya negara lah gitu. Iya, negara. Itu Oke. kesejahteraan rakyat itu kan negara yang harus. Nah itu. Yang memikir. Kalau Mbak Dila gimana? Enggak, tapi kalau Mbak Pina sempat lihat dokumenternya Watchdog atau apa ya, yang soal Apa tuh? bank untuk pertanian rakyat itu, aku lupa di daerah mana. Itu ada yang dia kayak bikin bank kecil gitu ya, jadi Ya idenya kelompok-kelompok tani kan. Iya, Iya. kelompok-kelompok tani kayak gitu. tapi emang benar-benar dia, dan sepertinya kan itu harusnya bisa diterapkan di mana-mana kan. Mana? Iya. Tapi ya Tapi nggak kan- tahu ya apa kendalanya entah ya gitu. Penetrasi modal itu kan, Nah, itu. si bandar-bandar itu yang membuat itu. Oke lah, nanti itu topik lain lah. Nah itu bisa tapi kayak ini ya, kayak yang kemarin dibikin dokumenter sama Watchdog itu yang petani kopi Tanjung Sumedang, Jawa Sumedang ya. Itu sebelum mereka ditangani sama komunal, kawan-kawan komunal. Mereka kan terjerat oleh bandar kan, oleh tengkulak, gitu kan. Tapi begitu datang kawan-kawan dari komunal kopi, Komunal teh apa sih? ada Kedai komunitas, Oh, komunitas dari komunitas, komunal. ya membeli biji-biji kopi dari Gitu. petani akhirnya. Nah gitu. Nah itu mereka ngasih pendidikan bagaimana mengolah kopi gitu ya, supaya nggak dijual panen langsung dijual gitu kan. Kan dulu sebelum ada komunal kan petani kopi di Sumedang kan begitu panen jual semua gitu ke bandar gitu. Harga cherry itu paling berapa sih per kilo sih gitu kan. Jauh Gitu, ya, Mbak, jauh beda banget harganya ya. gitu. Nah sekarang setelah mereka didampingin sama kawan-kawan komunal, mereka diolah dulu gitu. Jadi penghasilan yang diolah sama penghasilan Langsung jual. lebih gede sekarang gitu. Nah itu. Nah ini untuk petani sayur juga dari dulu saya juga sebenarnya pengen ada gerakan dari komunitas juga, dari masyarakat juga gitu. Jadi seperti yang saya terapkan di sana itu, saya suka gerakan membeli langsung ke petani. Kalau ada teman-teman saya datang ke situ, ada yang panen, beli loh. Itu tetanggaku lagi panen, gitu.
banyak teman-teman aku yang datang ke sana pada beli ke tetangga, ke petani langsung di situ. Karena kan kalau mereka ngejual ke bandar, sekarang ngejual, nanti dapat uangnya kan nanti minggu depannya gitu kan, nggak langsung bayar. Ada bandar yang langsung bayar, tapi kan ada bandar yang nggak langsung bayar. Tapi kalau ada yang datang ke situ beli langsung, kan mereka pulang ke rumah bawa duit. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya petani boleh nggak sih langsung jual ke pasar gitu? Misalkan saya nih, yang suka jualan di pasar nih, brokoli gitu. Nah, ibu panen, terus langsung jual nih ke saya, itu boleh nggak sih? Kalau kita langsung yang saya waktu ini kan saya pernah nyerma ini di sana ya, di pasar ya. Tiap pasar itu mereka udah punya ini sendiri-sendiri. Ada punya apa namanya pemasok. Oh, gitu. Ada punya pemasok. Waktu ini saya pernah waktu ini ke Gede Bage. Gitu, saya ngobrol sama pedagang di Gede Bage juga. Kalau kita punya orang dalam bisa punya teman di kios gitu ya, bisa gitu. Tapi kalau kita nggak punya teman yang punya kios gitu, kita nggak bisa karena mereka udah punya masing-masing pemasok. Tapi sebenarnya mah bisa gitu. Cuma prosesnya kita harus cari dulu gitu. Kecuali kalau mau di emper gitu kan, gitu ngejualnya di emper gitu, di pikul, di emper gitu. Tapi juga kalau kita ngejual sendiri resikonya juga gede. Bila mana nggak laku, bila mana nggak laku itu mau kemanain loh. Tapi kalau kita ngejual ke bandar, udah nggak tahu ini mau laku mau enggak, itu urusan bandar gitu kan. Kita udah dapat duit kok gitu. Beda dengan kita ngejual sendiri. Gitu. Faktor ketidaklakuan itu yang kita harus pikirkan gitu. Resikonya gitu. Nggak mungkin kan kita bawa pulang lagi gitu kan. Belum lagi ongkos dari rumah ke pasar gitu ya, kalau pasarnya deket gitu kan. Kalau pasarnya jauh gitu kan, gitu. Belum nanti nggak laku bawa pulang lagi. Kalau brokoli hari ini nggak laku, nggak mungkin bisa dibesokkan lagi karena udah kuning. Brokoli harus hari ini habis gitu. Kecuali kalau yang lain-lain gitu yang bisa awet gitu. Kalau brokoli itu nggak bisa karena hari ini nggak laku, untuk besok ya kuning gitu. Nggak mungkin kan kita buang. Tapi kalau kita ke bandar, ya udah terserah. Bandar mau laku mau nggak itu urusan bandar gitu. Iya ya. Gitu. Okay. Kalau untuk Mbak Dila, harapan di jaringan kerja gotong royong? Kalau aku, ya mungkin karena aku berangkat dari ilmu aku ya. Aku sih lebih mikirin untuk masalah edukasi untuk pengetahuan kesehatan dan akses kesehatan itu yang lebih bisa masuk ke semuanya gitu. Maksudnya jadi kayak ada golongan-golongan tertentu yang mungkin tidak mendapatkan privilege untuk bisa mendapatkan edukasi, dapat penyuluhan gitu-gitu. Itu ya satu contohnya yang tunawisma itu hampir pasti itu nggak mungkin gitu untuk dapat edukasi begitu. Nah aku sih berharapnya mungkin ada jalannya gimana untuk lebih bisa menjangkau ke semuanya gitu ya. Dengan kalau sistem kesehatan ya mungkin dibilang jelek ya, aku tidak berani bilang jelek ya gitu. Aku bukan orang kerja di rumah sakit gitu. Cuma yang pasti adalah ketersediaan si akses kesehatan ini dari yang lini pertama untuk ke bawah sekali itu nggak ada gitu. Dan ilmu pengetahuan kita yang di luar orang medis, yang dalam tanda kutip orang awamnya itu tentang kesehatan itu bisa dibilang amat sangat minim. Kesadaran untuk perilaku hidup sehat itu banyak yang masih kurang gitu. Jadi berharapnya mungkin itu lebih bisa nantilah bisa menemukan jalan untuk bisa menjangkau itu, untuk lebih ngebagi ilmunya ke kelompok-kelompok yang butuh gitu. Kalau aku sih itu aja. Dari Mbak Dila dan kok saya jadi lupa lagi. Mbak Pina. Kok IPA terus ya di sini ya?
Mbak Pina, punten ya. Mm-mm. Ada pesan nggak untuk teman-teman di channel Indonesia Tanpa Stigma mungkin yang ingin bergabung atau ya berbagi pesan gitu? Kalau yang Dalam- ingin bergabung ya, silahkan hubungi sosmednya gitu Iya. kan. Jaringan kerja gotong royong itu terbuka untuk umum gitu ya. Siapapun boleh bergabung, silahkan bergabung dengan jaringan kerja gotong royong. Ya kita kerja bersama gitu ya. Karena sistemnya kemanusiaan gitu. Ya itu. Ya kita benar-benar bekerja di sisi kemanusiaannya gitu. Ada syaratnya nggak sih Mbak kalau misalkan mau bergabung dengan Syaratnya mah orang punya hati kayaknya ya. Ya syaratnya? itu benar, orang punya hati aja. Jadi melihat penderitaan orang lain, kita bergerak gitu, tergerak gitu ngelihat penderitaan orang lain gitu aja. Jakar ini kan bukan tempat untuk mencari keuntungan ya gitu. Jadi selagi orangnya mau membantu, bisa ya kira-kira ada yang bisa dilakukan atau mungkin dia membutuhkan sesuatu, dan yang pasti sih kayaknya nggak judgmental ya gitu, karena melihat berbagai macam latar belakang yang mungkin agak berbeda dari yang biasa dilihat, yang pasti nggak judgmental, kayaknya nggak ada masalah. Nggak salah ya. Jadi nggak ada syarat khusus Nggak ada. untuk Khususnya nggak. Nggak ada. nggak ada ya. Jadi semuanya bisa bergabung, semuanya bisa berbagi. Ya untuk sesama itu ya. Iya. Ya. Kalau ada yang lebih mah dibagi-bagi. Itu yang tadi kata dokter Dila gitu ya. Yang punya hati aja gitu. Nggak mungkin kan kita ngelihat penderitaan orang lain hati kita nggak bergetar gitu kan gitu. Karena emang tujuan awal dibentuknya si jaringan gotong royong ini ya untuk membantu Kemanusiaan. sesama ya, Iya. kemanusiaan. Awalnya sebenarnya untuk merespon COVID gitu ya. Merespon COVID-19 gitu awalnya gitu. Tapi berjalan seiringnya waktu, kenapa enggak Jakar kita lanjutin aja gitu. Karena masih banyak yang kita kerjakan di Jakar gitu. Banyak hal lainnya nggak cuma Banyak. soal COVID ya Mbak ya. Iya gitu. Pendidikan, edukasi gitu yang tadinya kita nggak tahu tentang bagaimana rumah cemara dengan AIDS-nya gitu ya, Sri Kandi Pasundan dengan transpuannya. Dengan adanya Jakar kan, oh ternyata banyak banget itu loh ilmu yang kita Terima dari situ Ya. gitu. Terutama ya kita jadi banyak punya teman gitu. dan lintas sektor itu ya. Lintas sektor. Yang tadinya aku nggak kenal Patri jadi kenal Patri gitu kan. Ada pertanyaan Gitu. titipan? Udah cukup. Oke. Baik, makasih Mbak sudah berbagi cerita di channelnya Indonesia Tanpa Stigma bagi teman Siapa masih ingat nggak Mas siapa? Masih ingat nggak Mas siapa? Mbak Ipah. Oh. Mbak Pina. Mbak Pina. Iya. Ya, terima kasih Mbak Pina, Mbak Dila sudah berbagi cerita di channelnya Indonesia Tanpa Stigma. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung atau berkonsultasi, tadi kan udah dijelaskan ada tentang kesehatan, tentang bercocok tanam, kemudian tadi yang perempuan tuh Isu-isu perempuan. isu-isu Isu perempuan dan lain gitu. sebagainya. Mungkin nanti bisa kontak langsung di media sosialnya jaringan kerja gotong royong. Nanti kita simpan linknya di bawah ya. Nah, di sana. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Sampai berjumpa lagi nanti di channel Indonesia Tanpa Stigma. 1 tahun Jakar. Yeay. Ini tiup yuk.